Baik, selamat siang. Jadi saat ini kami bersama Ibu Imelda dan Pak Topa ada ya, dan juga Bapak dari LPA, Bapak Yusuf Niko dan Bapak Wilan ya. Jadi pagi ini, hari ini sebenarnya mestinya agenda sidangnya pembuktian ya, jadi pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Namun karena ada ketua majelis yang berhalangan, jadi sidang ditunda ke tanggal 10. Jadi tujuan penasihat hukum menghadirkan Bapak Yusuf Niko dan Bapak Wilan ini sebagai lembaga pemangku adat adalah untuk menjelaskan tentang adat istiadat yang ada di Kabupaten Ngada ini. Ya. Terutama dalam kasus ini adalah permasalahan keku yang dijadikan sebagai dasar laporan polisi oleh pihak yang merasa terzolimi ya. Jadi awalnya ibu yang jadi korban pemerkosaan ini karena dibuat keku lalu bersama bos laki dan tokoh adat ini lalu dilaporkan polis terkait tindakan penghinaan. Dalam kasus ini juga saya ingin ya mendapat penjelasan lagi, ulang lagi nih ya, dari Bapak Yusuf Niko sebagai lembaga ya, anggota lembaga pemangku adat Kabupaten Ngada, 3 Kabupaten Ngada, dan juga Bapak Wilan ya, dari Kelurahan Foa, Kecamatan Emil. Jadi Bapak Yusuf kemarin sudah dijelaskan, mungkin dijelaskan lagi sepintas saja, bisa sampai suara besar Bapak. Suara besar. Baik, terima kasih Bapak Hukum, baik Bapak Tuan, juga Bu Erna. Dalam kaidah peristiwa atau kasus terjadi yaitu keku yang karena menjadi persoalan baru yang dilakukan oleh pihak pelaku, dapat menjelaskan begini. Ini budaya yang dipakai sebenarnya moyang kita sampai kita sekarang ini. Jadi keku itu menurut adat itu sangat sah, karena itu adalah budaya kita yang harus kita patuh dan seluruh rakyat yang ada ini. Dari saya sebagai pribadi pengalaman yang ada. Yang pertama sejarah nenek moyang sampai orang tua kami bapak dan mama kami yang kita tentang keku. Keku ini berlaku kepada kekerasan seksual yang dilakukan oleh satu pihak. Dan keku ini sebenarnya sebuah pemberitahuan kepada pelaku dan juga publik tentang pelaku yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual itu. Oleh karena itu sangat-sangat sah ketika itu dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat yang dipercaya oleh lingkungan yang bersangkutan, baik itu kampung, dusun maupun desa, itu dilakukan itu. Dan keku ini ia tidak sekalian saja, dia berlaku secara terus satu hari bisa sampai 10 kali, dan jumlah kali itu pun sampai dengan 1 minggu keku itu. Nah, dalam hal mengiya atau tidak tergantung yang keku itu, baik itu pelaku maupun tokoh yang dipercaya oleh pelaku itu menjelaskan kepada publik juga bahwa dia pernah atau tidak. Nah, sampai berulang-ulang kali tetap dia mengatakan tidak, maka ada solusi. Solusi yang pertama, ada tokoh yang mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi perdamaian antara dua pihak. Yang kedua, sumpah adat yang punya kaitan erat dengan peristiwa keku itu. Dan ini adat yang harus dilakukan oleh dua pihak. Kepada siapa yang salah, resiko hukum adat itu ada dengan sumpah itu. Sehingga tidak berarti bahwa dia putuskan pada setelah dia bilang tidak pernah, lalu diputuskan tidak. Dia akan berjalan terus sampai dengan sumpah adat yang berlaku di wilayah ada ini. Kata ini saja penjelasan dari kami. Kami berterima kasih kepada penasihat hukum 2 orang, Tuan sama Erna, di mana untuk mendampingi kami guna meluruskan berbagai adat yang ada ini, termasuk keku yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dari FOA ini. Itu sudah saya kembalikan kepada Tuan dan Ibu Erna sebagai pendamping kami. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Artinya apa yang sudah Bapak sampaikan tadi juga sama ya Bapak? Mengakui juga sama. Jadi coba dijelaskan sedikit lagi mengenai keku yang pernah Bapak lakukan di FOA.
Ya, terima kasih Bapak Penasihat Hukum, Bapak Juan, Ibu Erna. Kalau untuk kami di FOA, mulai dari dulu memang melakukan keku itu tidak ada yang main-main lagi. Itu memang adat istiadat memang dari dulu memang. Sebelum ini Indonesia merdeka ini lebih dulu hukum adat lebih dulu. Itu hukum nasional itu lebih kemudian. Nah, kami pernah menjalankan keku sampai dengan bersama dengan Bapak Kobus ini kami pernah jalankan. Itu sampai dengan akhirnya paling untuk sumpah adat itu berjalan sama. Baik, artinya antara keku dan sumpah adat ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Ya. Yang kedua, apakah dalam pos keku tadi, apakah Bapak dan para korban pernah dilaporkan ke polisi? Ada yang pernah pos dilaporkan ke polisi? Pada saat kalian Baru kali ini. Oh, jadi artinya untuk Bapak tidak pernah ya? Ya, Baru kali ini Bapak tahu ya? Oh, begitu. Baik, untuk persidangan sebelumnya juga terkait ahli bahasa, ahli bahasa yang dihadirkan oleh saudara penuntut umum, juga apa yang disampaikan ahli bahasa tidak jelas, ya, tidak jelas. Alasan adalah ahli bahasa dia tidak memahami terkait bahasa adat yang ada. Jadi untuk lebih jelas terkait agenda sidang sebelumnya mengenai ahli dihadirkan oleh penuntut umum, mengenai ahli bahasa yang dihadirkan, padahal ahli bahasa tidak paham tentang bahasa adat. Itu mungkin saya kembali ke Ibu rekan saya Ibu Ena untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa proses memperjuangkan hak keadilan dari awal persidangan sampai pada tahap ini sangat luar biasa. Sebenarnya sidang ini dilaksanakan pada hari ini karena ada sedikit hambatan sehingga sidang diundur lagi tanggal 10. Dan untuk saksi-saksi yang dihadirkan sudah saksi ahli bahasa yang dari pihak penuntut umum. Kami sangat sayangkan karena yang dihadirkan tidak korelasi dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Jadi itu menjadi pembelaan bagi kami pada saat proses persidangan nanti. Saya kembalikan ini. Baik. Jadi artinya kita fokus kasus ini. Jadi semua saksi-saksi yang dihadirkan itu hanya mengatakan bahwa keku itu adalah bentuk penghinaan. Ya. Saksi yang hadirkan juga hanya mengatakan tentang kejadian keku waktu itu. Tapi tidak ada satu saksi pun yang memahami tentang tentang adat dan budaya yang ada sehingga membenarkan dalil mereka yang menegaskan bahwa keku adalah sebuah bentuk penghinaan. Jadi sekian saja, kami tidak akan lelah ya untuk memperjuangkan keadilan bagi Ibu Email dan juga bagi masyarakat lain dalam kasus apapun. Kami akan komitmen agar keadilan itu benar-benar ditegakkan ya, apalagi berhubungan dengan hukum adat. Hukum adat itu mesti dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi siapapun yang melanggar hukum adat, baik itu pejabat, baik itu masyarakat biasa, wajib diproses. Sekian saja, salam keadilan.